الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين وبعد. Baik Bapak Ibu Saudara yang makan Allah, karena kita mau tawakuf, ntar ada kebuli ya. Biasanya habaib, kajian habaib itu ada kebulinya biasanya. Kita mau bukan habaib Pak. Ya, uduk biasanya ya. Baik, sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati pikiran kita, memberkahi pengarang kitab ini, Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, masih hidup. Dan mereka sangat benci dengan Syekh Ali Jum'ah, tapi ahlu sunnah sangat cinta dengan beliau. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kalau bisa dua pembahasan ya. Pertama, yang ketujuh, keharaman salat di masjid yang mempunyai di sisi samping, kiri, depan, belakang, ya sekitarnya kuburan. Ini pembahasannya agak rame di sini ya. Dan yang kedua, yang lebih seru, tabarruk, ngambil berkah. Karena banyak salah faham, dikira kita kalau ngambil berkah itu menyembah. Kita ngambil berkah ke kubur, dikira kita nyembah kubur, itu salah faham. Ya. Jadi mereka dengan kesalahpahaman itu mencoba menuduh umat Islam yang ahlu sunnah. Ya. Ini agak menyedihkan. Maka dengan ini kita mempertahankan diri. Jadi ini semacam, ya kita menjawab apa yang mereka tuduhkan. Dan ini memperkuat diri kita juga bahwa yang mereka tuduhkan tidak benar. Yang pertama, apa kata beliau? Yuharrimul mutasyaddidun as-salata bil masjid. Kelompok ekstrim. Jadi beliau membahasakan ekstrim, mutasyaddid, ya, sesuai judul bukunya. Maksudnya adalah salafi. As-salata bil masjidil ladzi ulhiqa bihi darihu rajulin salih. Diharamkan salat oleh mereka ya di masjid yang ulhiqa. Ulhiqa itu yang dihubungkan, dikaitkan dengan ad-darihah, kuburan orang soleh. Wisarrihuna biwujubi hadmiz darih awil masjid. Nah, ini yang paling parah. Lalu mereka menyatakan mesti kubur itu dihancurkan atau masjidnya dirobohin. Saya nggak tahu terjemahannya di sini, tapi kira-kira sama ya. Wahum bidzalika yukhalifuna ijma'al muslimin. Ini tanggapan Syekh Ali Jum'ah. Tapi ingat, walaupun mereka menganggap ini ajaran tauhid, sebenarnya ini melanggar ijma'. Ini perkataan beliau, ya. Kenapa? Fas-salatu bil masjidil ladzi bihi darihu ahadil anbiya, bihi darihu ahadil anbiya alaihi wassalatu wassalam awis salihin sahihah masyru'ah. Karena salat di masjid yang di situ ada kubur nabi, orang soleh, wali, itu salatnya sahih, sah. Dan masyru' tetap disyariatkan. Masyru' artinya boleh di situ ya. Wa qad tasilu ila darajatil istihbab. Bahkan beliau menganggap ini mustahab, dianjurkan. Wa yadullu ala adzal hukmi 'adatan adillatum minal Qur'ani al-Karim was sunnatin nabawiyyatil mutahharah wa fi'l as-sahaba wa ijma'il ummatil 'amali. Dan ini dalilnya Quran, sunnah, fi'il sahabat. Sahabat Nabi sholat nggak di Masjid Nabawi? Sholat. Kapan Masjid Nabawi itu gabung dengan
kuburan Nabi, sahabat Abu Bakar dan Umar? Ada yang tahu? Di masa Nabi itu yang karpetnya hijau, ingat gak? Yang sudah ke sana, yang belum semoga nanti ada waktu ya. Ini karena pandemi ini bingung juga kita mau kapan ngajaknya ya. Terus yang kedua ya, yang harus diingat, pemugaran pertama itu pada masa Sayyidina Utsman dipugar. Tapi masjid masih yang lama yang dipugar ke belakangnya, ke sampingnya, tapi kamar Sayyidatuna Aisyah belum berubah. Itu. Karena orang tambah banyak. Meninggal sahabat-sahabat ini, tersisalah akhir-akhir sahabat. Misalnya Ibnu Tufail ya. Di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, belum jadi khalifah, masih jadi gubernur. Di masa beliau jadi gubernur, itu masjid dipugar, rumah Sayyidah Aisyah yang di dalamnya ada 3 kuburan mulia, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, otomatis masuk ke dalam bangunan masjid sampai hari ini. Yang udah ke sana kebayangnya jelas ya. Kalau enggak tinggal nonton aja tuh ya, Madinah apa ya, Madinah ya, Madinah TV kan sekarang di YouTube sudah banyak. Sahabat-sahabat yang melakukan Allah, kira-kira sholat kita boleh nggak di situ, sah nggak? Karena Syekh Albani nulis kitab judulnya Tahdzirus Sajid ya, melarang orang dia nggak mau lagi sholat di masjid Jami' Amawiyah yang ada di Damaskus. Kenapa? Konon katanya di situ ada kubur seorang nabi. Lalu dia nggak mau lagi sholat di Masjid Nabawi setelah dia lihat, wah, kuburan ada di dalam masjid nih. Bayangkan betapa pemahaman itu menjadi penghalang dia menikmati salah satu hidangan-hidangan langit, yaitu ziarah kubur ya. Jadi ini Bapak kalau mau keras hatinya nggak usah datang ke kubur, Pak. Tapi kalau mau lembut hatinya sering ke kubur. Nanti kita ingat mati mulu. Maka saya melihat diri saya sendiri ya, selama dulu anti dengan kubur-kuburan itu, kerasnya bukan main. Bawaannya mau cari lawan aja ya, mau cari debat ya. Nggak ngukur diri, kemampuan nggak banyak. Ini banyak yang nantang-nantang saya itu banyak ya. Beraninya lewat sosmed. Kalau mau datang sini ya. Kita diskusi kitab kalau berani ya. Kalau cuma lihat sosmed mah bisa aja main kata-katain orang kan. Dikata-katain kita. Dikata-katain tukang dongeng, khurafat, jahil ente, sesat ente. Dan kalimatnya mirip Khawarij di zaman Rasulullah, mengatakan ittaqullah. Hei, ente antum bertakwa kepada Allah. Seperti dulu Khawarij berkata kepada Nabi, "Hai Muhammad, takutlah kepada Allah." Persis sama. Enggak jauh-jauh beda. Turunan-turunannya begitu semua. Ya. Enggak ngukur diri. Seberapa takwa sih ya orang ini dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling lucu ya, mereka bawa-bawa fatwa mazhab Syafi'i, tapi nggak baca kitab Al-Um. Di kitab Al-Um ya, Nabi itu melarang, ada hadis sesama, melarang membangun bangunan di atas kubur buat pusara apa. Tapi Imam Syafi'i kan paling mengerti hadis ini. Apa kata beliau? Itu di tanah kuburan yang tanahnya berstatus umum, pemakaman umum, musabbal atau mauquf. Yang pemakamannya umum, tanahnya bukan tanah kita. Kalau itu tanahnya kita, maka boleh-boleh saja kita mau bangun. Ini yang ngomong siapa? Imam Syafi'i. Kira-kira kalau diterjemahkan bebas begitu. Jadi larangannya kalau di tanah yang musabbalun atau mauqufun, tanah yang pemakaman umum. Misalnya nih, kalau orang sini dikubur di mana, Pak?
TPU mana? Ada di sini ya? Ada namanya. Kalau orang bagian selatan kan tanah kusir tuh. Itu nggak boleh Pak dibangun. Kenapa? Karena itu tanah umum. Tapi saya nih punya tanah. Mbah saya meninggal. Boleh nggak saya buat pusara? Berdasarkan kalam Imam Syafi'i menjelaskan hadis ini. Karena beliau paling mengerti hadis ini. Beliau mengatakan ya nggak masalah. Jadi orang yang sekarang melarang itu, kalau kita baper-baper dikit ya, ente lebih pintar dari Imam Syafi'i gitu, ya. Kalau kita mau baper Pak, ya. Tapi kita nggak usah ngomong begitu. Itu kalam-kalam yang bagi saya nggak fair lah ya. Apa dalil mereka dalam melarang sholat di masjid yang ada kuburan? Apa dalilnya? Dalilnya sahih. Pemahamannya tidak sahih. Bisa gitu loh Pak ya. Dalil benar, pemahaman tidak benar. Coba, hadisnya sahih Bukhari, sahih Muslim. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah." Selalu begitu hadisnya. Allah melaknat Yahudi Nasrani yang menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Pernah datang ke Hebron, Masjidil Aqsa, kemudian kita pergi dari situ ke Hebron, ke tempat kuburan Nabiullah Ibrahim. Habis itu pergi ke kuil Nabi Daud. Jadi mereka jadiin itu kayak tempat ibadah emang. Sentralnya itu kuburnya. Dikubur di tengah begitu, terus mereka baca kitab suci Taurat. Dan mirip-mirip kayak orang Islam, Pak. Laki perempuan dipisah. Perempuannya dipisah. Jadi orang ortodok Yahudi itu ketat juga masalah pemisahan laki-laki dan perempuan. Ya persis kayak mereka juga sekarang, cuma bedanya Yahudi menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Ini yang dilaknat. Kalau biasanya kiai-kiai dulu, syekh-syekh, tuan guru, itu punya majelis, dibikin orang masjid, terus dia meninggal, dikuburin dekat masjid, begitu kan? Persis seperti Nabi. Ini kan niru Nabi semua. Nabi datang ke Madinah buat masjid. Benar. Meninggal dikubur di samping masjid, sama. Maka yang dilakukan oleh tuan-tuan guru kita, kiai-kiai kita, Pak Haji dulu, mu'alim kita yang lama, sama persis, nggak jauh beda. Sama ya? Maka sunnah itu yang ditinggal orang hari ini, Pak. Dan ini dihidupkan oleh ulama-ulama pesantren. Di Pulau Jawa khususnya, Kalimantan saya lihat banyak. Kalau dulu di kampung saya itu ada surau suluk. Nah, tuan gurunya dikuburkan di samping atau agak ke depan deh, depannya mihrab. Jadi masih ada pembatas. Tempat orang khalwat 40 hari. Ya. Saya pernah berziarah ke, ada namanya Syekh Muhammad Ilyasin Al-Naqsyabandi. Kemudian Syekh Muhammad Tahir, Syekh Muhammad Jamil. Itu di depan, ada mihrab seperti ini, di depannya. Agak ke sana. Karena arah kiblat agak ke sana ya. Beda dengan Turki. Yang sudah ke Turki, pernah ke Masjid Ayyubiyah? Pernah. Ya semoga ke sana antum ya. Walaupun sehari 2 hari 3 hari cukup. Itu sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari, pewakaf Masjid Madinah. Meninggalnya bukan di Madinah loh Pak. Hijrah dia ke Istanbul. Nah, beliau radhiyallahu taala anhu berkubur di satu tempat, yang tempat itu ditemukan oleh gurunya Muhammad Al-Fatih yang juga seorang mursyid tarekah. Muhammad Al-Fatih itu murid tarekat, Pak. Sekarang orang bawa-bawa khilafah nggak mau bertarekat. Akhirnya pergerakannya kering dari nuansa spiritual.
maka gesekan-gesekan yang terjadi susah diredam. Bapak coba aja cek, tidak ada orang berkumpul kecuali ada setan yang merasuk ke tubuh seseorang lalu menjadi penghasut. Di mana aja. Di mana aja, mau di masjid, mau di RW RT, sampai pergerakan-pergerakan keislaman, semuanya masuk mereka. Itu kalau mata kita tajam dikit kita bisa lihat, Pak. Ya. Dulu ada 212, bener. Bagus kan pergerakannya? Ada penyusup nggak? Ada, Pak, banyak penyusupnya. Itu yang merusak dari dalam sampai sekarang efeknya. Seharusnya tidak sampai pergerakan itu membenci sesama muslim, akhirnya membenci. Kebencian itu ajaran Nabi atau ajaran Islam? Ya kan? Itu mereka karena darah ini penuh oleh syaitan masuk, Pak. Masuk semua. Ini bakal kejadian lagi nih 2024 ya. Kejadian lagi. Kita ingetin aja biar kita aware ya. Biar teman-teman kita yang kemarin merasa dirinya sudah berjuang nggak kecewa kedua kali, ketiga kalinya. Kemasukan setan lagi. Ya, kesurupan sih nggak, kemasukan ya. Ini bahayanya, Pak. Kenapa? Karena setan itu bisa jin, bisa orang kesurupan mah bisa didetek nih, kesurupan selesai. Tapi kalau orang kemasukan setan, susah, Pak. Susah mendeteknya itu susah. Karena setan itu pasti ngomongnya bagus. Kata setan, inni lakuma laminan nasihin. Aku betul-betul tulus menasihatimu. Itu bahasanya, ya. Apa kata Syekh Al-Jum'ah? Ulama'ul ummah lam yafhamu min hadzal hadis an-nahya an ittisalil masjid bi tarihin nabiyyin aw salihin. Ulama muslimin tidak pernah memahami hadis ini larangan untuk menempelkan atau mendekatkan kuburan nabi atau orang soleh ke masjid. Hadisnya apa tadi? Allah melaknat Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Kalau nabi gimana tadi? Beliau udah bangun masjid, terus dikubur di samping masjid. Beda nggak? Ya, ada syekh di kampung kita, tuan guru, muallim, mereka meninggal dikubur di dalam komplek pesantren dekat masjid karena dia berharap nanti orang ziarah berkirim terus pahala kepadanya. Itu sebenarnya nggak lebih dari itu. Jadi kayak kiai-kiai kita yang meninggal itu masih berharap, Pak, bacaan dari kita, apalagi kita ya. Nah, kalau di riwayat Imam Muslim ada tambahan wasalihihim, kuburan orang-orang soleh ya. Jadi yang dilarang apa? Ittikhazul qabri masjidan ay yuj'alal qabru nafsuhu makanan lisujud. Menjadikan kuburan itu tempat sujud, itu nggak boleh. Kita kalau ke Masjid Nabawi, kita sujud di kubur Nabi? Enggak. Maka Nabi mengatakan fala tusallu ilal kubur, jangan salat ke kubur. Makruh sholat ke kubur. Kalau di misalnya nih ada tuan guru kita meninggal dikubur di belakang mihrab, kan ada pembatasnya, nggak ada masalah, nggak ada masalah sebenarnya. Dan yang paling lucu, mereka pakai ayat surat Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba ya min dunillah. Mereka Yahudi Nasrani menjadikan ahbar, ruhban, para rahib, para pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Ini ayat untuk orang kafir dipakai untuk nyerang sesama muslim. Benar gak? Yang paling sering dituduh itu sufi. Ya, sufi. Itu Syekh Saleh Fauzan dalam kitab-kitab tauhidnya nyebut sufi, Masya Allah ya. Keluar kata dajjal, kata syirik, itu muncul begitu. Saya sebut data begitu, Pak, mereka nggak percaya.
dikira kita memfitnah Syekh Saleh. Memfitnah itu nggak ada datanya, ini datanya ada. Ya. Itu yang mereka nggak mau paham, karena yang ngomong saya, ya. Yang ngomong kita. Hatta kalau ada ustadz mereka ngomong begini, itu dianggap sudah berubah. Emang maunya begitu? Maunya menganggap kita musyrik. Ya, salah paham terus bawaannya. Pemahaman yang salah itu dianggap sebagai pemahaman yang suci, nggak boleh beda sama dia. Maka kemudian Syekh Ali Jum'ah mengingatkan di sini bahwa yang dimaksud bukan menaruh atau mengubur seorang soleh di samping masjid, tapi yang dilarang adalah ada kubur terus dijadiin tempat sujud, tempat ibadah. Dan saya nyaksiin orang Yahudi di kuilnya Nabi Daud, haikal Nabi Daud itu mereka melakukan itu, Pak. Jadi kuburan itu jadi sentral. Baik. Jadi kesimpulan sederhananya apa? Ada kesalahpahaman dalam memahami persoalan kuburan yang berkaitan dengan masjid. Hadisnya sahih, Allah melaknat Yahudi Nasrani yang menjadikan kubur sebagai masjid, kubur para nabi, sedangkan Nabi Muhammad udah bangun masjid duluan baru ada kuburnya. Oke, kira-kira begitu. Yang kedua, sekarang kita masuk ke i'tibarut tabarruk bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bertabarruk, apa arti tabarruk? Tabarraka yatabarraku tabarrukan. Talabul barakah. Mengambil keberkahan. Coba, selama ini kalau nyebut berkah artinya apa, Pak? Kalau buat kondangan banyak amplopnya gitu ya. Itu bagian dari keberkahan. Berkah bukan itu doang. Apa arti berkah, Pak? Berkah-berkah gitu. Apa artinya? Bingung ya? Barakah itu kebaikan yang melimpah. Lahir ataupun batin. Zahir ataupun batin. Maka tabarruk mengambil atau meminta keberkahan kepada Allah yang Allah turunkan pada suatu tempat. Contohnya, semoga Allah memberkahi rezeki kita. Itu syirik nggak? Sama, saya datang ke suatu syekh minta doa keberkahan. Baik syekhnya meninggal ataupun masih hidup, sama. Mereka memahami kita ngambil berkah diterjemahin apa? Menyembah kubur. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Ya, suuzon namanya. Maka guru kami Said Agil Munawar, ya, beliau kan lama di Mekah, Madinah S1, S2, S3 di Mekah. Kesimpulan beliau apa kalau sama kelompok Salafi? Kelompok salah paham. Itu ngomongnya. Jadi suuzonnya ini, buruk sangkanya terhadap kita dijadikan sebagai bahan yang dianggap ilmiah, diilmiahkan. Kita ngambil berkah dikira nyembah kubur, ngambil berkah kubur dikira nyembah kubur. Ini kita ulang-ulang nih supaya antum paham. Mereka mengira kita datang ke kubur ngalap berkah menyembah kubur. Saya mau tanya yang suka ziarah, nyembah kubur nggak? Nggak kan? Nih, ahli kuburyun nih. Bagi mereka, kita disebut ubadul kubur. Karena kalam itu pernah disampaikan Ibnu Taimiyah dan mereka ulang sampai hari ini. Penyembah kubur. Ubadul kubur ini diulang oleh syekhnya. Ya, saya nggak usah sebut lah ya. Merusak mood kita nanti kalau kita sebut nama dia ya. Cukup imamnya aja, yang imamnya juga sudah tobat dari mentakfir-takfir orang. Ketika sebelum wafat kan dia tidak mengatakan itu lagi dan bersyahadat, bersaksi tidak mengkafirkan orang Islam. Ibnu Taimiyah. Apa kata Syekh Al-Jum'ah? Min qadayal mutasyaddidin. Salah satu
isu tema yang dijadikan kelompok ekstrim, allati farraqa bihal ummah, ya, allati farraqu bihal ummata, yang dengan tema ini mereka memecah belah umat, wa kharraju 'alaiha, ya, uddahum litabarruk bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam wassalihin minasyirik, dengan mengatakan bahwa bertabarruk kepada peninggalan-peninggalan nabi, juga peninggalan orang-orang soleh, minasyirk, bagian dari syirik. Benar nggak? Benar. Syekh Shalih Fauzan nulis begitu di kitab tauhid yang diajarkan di pesantren sekarang, pesantren modern hari ini. Kita ngomong gitu, Pak, dituduh kita takut punya pesantren nggak laku. Ya saya kan nggak punya pesantren, itu punya pesantren kiai saya, nggak ada urusan. Dulu pesantren kita juga pakai akidah yang kita nggak tahu juntrungannya ke mana, kita rubah dan bisa berubah. Dulu di pesantren saya pakai Syarah Thahawiyah Ibnu Abil Iz, murid Ibnu Qayyim, yang juga mengkufurkan bab-bab ini. Udah kita ganti, Pak. Udah kita ganti. Ma'had Darus Sunnah udah kita ganti. Semuanya akidah ahli hadis. Imam Baihaqi, Imam Ibnu Asakir, Imam Sanusi, ya, Imam Mula Ali Al-Qarim, ahli hadis semua. Jadi apa kata beliau? Wal muslim ya'taqid anna Allah Ta'ala huwa masdarul barakah. Muslim mau kuburiyun enggak kuburiyun sama, meyakini sumber berkah pada siapa? Allah atau benda? Allah. Tapi Allah turunkan keberkahan ada di air, ada di duit, ada pada keluarga, ada pada kendaraan, itu materi. Ada pada jiwa dan kolbu seseorang ulama. Nah, ini lebih mahal, Pak. Keberkahan itu yang mau kita cari. Kenapa orang-orang kaya, para pejabat mencari kiai-kiai yang tersembunyi di pelosok-pelosok? Karena dia mau mencari keberkahan. Kenapa rame itu kuburan-kuburan wali? Mereka nggak ada satupun yang nyembah wali. Coba tanya aja sendiri. Tanya. Jangan cuma nuduh-nuduh seperti mereka nuduh, ya kan? Mereka main tuduh-tuduh aja. Nah, sekarang ada nggak dalil mereka untuk melarang tabarruk? Nggak ada. Nggak ada, Pak, larangannya. Kenapa? Karena di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim itu penuh riwayat mengenai tabarruk, mengambil berkah. Nah, di sini beliau menyebutkan beberapa, ya. Hadis riwayat Imam Bukhari, "Idza tawadda'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kadu yaqtatiluna ala wudu'ih." Nabi itu kalau wudu itu biasanya ada yang nuangin. Di bawahnya itu ada tempat menampung air, namanya wadu. Di Indonesia wadu kan gede. Kalau wadu bahasa Arab itu tempat menampung wudu, disebut wadu pakai dha. Kalau Nabi berwudu itu air netes, nggak sampai turun, Pak, nggak sampai turun, diperebutkan oleh para sahabat. Fakadu, hampir saja mereka yaqtatilun, mereka kayak hampir terbunuh. Ini bahasa mubalaghah namanya, bahasa lebay. Nggak bakal, mirip-mirip kayak kita mau mencium hajar aswad, kebayang? Kebayang ya? Gimana? Nyium hajar aswad, laki perempuan udah nggak mikir syahwat lagi. Yang kebayang sama dia apa? Ada batu dari surga, itu nyerepet. Dan kita kadang kalah sama mbak-mbak, ya. Ditenang-tenang, disikut-sikut, kelempar juga, Pak, kita. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah kelempar, Pak. Kalau udah ngelihat sekali baca la haula wala quwwata illa billah, tiba-tiba nyampe. Percaya nggak percaya, ya. Ini hadis Sahih Bukhari. Sahabat Nabi musyrik nggak? Sahabat Nabi meyakini air bekas wudhu Nabi itu berkah. Nabi larang nggak? Nabi larang nggak pada hadisnya? Nggak ada satu hadis yang melarang.
Coba saya tunjukin satu hadis saja yang melarang sahabat ngambil berkah, nggak ada. Pernah melakukan tahnik, anak baru lahir, kita datang ke muallim, tuan guru, kiai, syekh, kita bilang, tolong Pak Kiai tahnik, ya, digigit kurma kita masukin, ya. Kalau saya nggak berani Pak mentahnik karena saya banyak dosa, jadi nggak perantas, jadi jangan minta tahnik sama saya. Kalau doa saya doain. Kata sahabat Nabi ini ya, Anil Miswar ya, Anil Miswar bin Makhrama ba'da rujui Urwa bin Mas'ud ila Quraisy, faraja Urwa ila ashabi faqala ay qaumin wallahi laqad wafattu ala al-muluk wafattu ala Qaisar wa Kisra wa Najasi wallahi ma raitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzibu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Saya, kata dia, sering datang diutus untuk pergi ke raja-raja. Jadi dia diplomat nih ceritanya. Tidaklah aku datang ke seorang raja, kaisar, ya, gubernur, lalu aku melihat orang menghormati mereka sehebat ashabu Muhammad, sahabat Muhammad menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yu'azzim, yu'azzim artinya bahasa Arabnya apa? Menta'zim. Menta'zim azama, azama yu'azzimu ta'ziman, mengagungkan. Mengagungkan mirip-mirip kultus gak? Beda. Kultus kan bahasa Inggris. Kita tanya sama orang Inggris, kultus artinya apa? Kan saya nggak tahu, Pak. Coba yang jago bahasa Inggris. Ya, cult, ya. Apa artinya? Mirip dengan yu'azzim. Cuma bedanya dalam bahasa Indonesia kultus ini identik dengan syirik. Tapi kalau ta'zim ini identik dengan cinta. Itu. Kalau dalam bahasa Indonesia. Kan bahasa lain kita serap, tapi kita punya makna sendiri kadang. Mentakzim Nabi sampai sedemikian rupa. Sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Nabi itu gimana itu, Pak? Air wudhunya diperbutkan orang. Debatlah saya dengan seorang dokter tamatan, sama alumni yang saya sebut juga, ya. Apa kata dia? Itu haram, musyrik. Ya kita sebutin, dokter. Waktu itu saya masih magister, Pak. Masih belum selesai doktoralnya, masih menulis. Ente baca Sahih Bukhari enggak? Gitu. Kita main kontan-kontan aja, Pak. Main cut-cut aja karena kita ngomong pakai bahasa Arab, jadi orang-orang sekitar kira-kira nggak paham. Dokter, menurut ente kalau ada di Sahih Bukhari itu sahih nggak? Bengong juga dia, Pak. Oh ya sahih. Ngeles. Itu khusus buat Nabi. Khasun lin Nabi. Ya saya tanya balik. Mana dalil yang mengkhususkannya? Harus ada loh dalil yang mengkhususkannya. Bahwa itu harus untuk Nabi, nggak boleh untuk kiai. Nggak boleh untuk orang soleh. Mana dalilnya? Bahwa tabarruk hanya untuk Nabi, tidak boleh untuk pewaris Nabi. Kalau ulama pewaris para Nabi, berarti ulama juga boleh ditabarukin. Ngambil berkah dari ulama, ngalap berkah dari mereka boleh. Karena pewaris nubuatnya Nabi Muhammad mereka. Namanya ulama itu. Paham ya? Ya. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, perkataan dari Miswar bin Makhrama mengenai kembalinya Urwah. Jadi Urwah ini cerita, Urwah bin Mas'ud. Dalam hadis Muslim, tadi saya cerita tahnik. Waqad sahha annahu kana ya'ti bisbyan fayubarriku 'alaihim wa yuhannikuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke anak-anak. Sibyan, jamak dari sobi, anak-anak. Jadi Nabi ini suka main sama anak-anak, Pak. Jadi ini yang udah jadi kiai, jadi ustadz,
jangan belagu, suka main sama anak-anak, gelut-gelut kalau bisa. Fayubarriku alaihim, lalu Nabi memberikan keberkahan bagi mereka. Yubarrik, baraka, yubarriku, taberikan. Kalau tadi tabarruk ngambil berkah, yubarrik ngasih berkah. Jadi berkah dikasih sama Nabi. Musyrik gak Rasulullah? Hah? Gimana? Rasulullah musyrik gak? Sahabat musyrik gak? Katanya berkah hanya dari Allah. Berarti yang salah siapa? Yang gak baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Saya ngomong ini kenceng gak Pak? Ya maaf ya kalau kenceng ya. Ya kurang kenceng malah. Waduh maaf Pak, saya gak bisa lebih kenceng dari itu. Ini masih banyak loh Pak. Kalau saya ceritain satu-satu, waduh banyak sekali. Kalau mau lihat, ada kitab judulnya Al-Khasais Al-Kubro, 2 jilid dikumpulkan oleh Imam Suyuti. Ada seorang keluarga Nabi. Nabi tidur. Biasanya ada WC di dalam. Ya bentuknya kayak pipa, tapi pipa tradisional. Dari pelepah kurma disambung-sambungin. Nggak ada tempat buang air kecil, jauh. Maka Nabi ambil satu kendi kecil, lalu beliau jongkok dan pipis di situ. Ya mohon maaf, nih bahasanya agak vulgar ya, buang air kecil. Disimpan oleh beliau, ditaruh di bawah kasur, di bawah apa? Dipan. Nabi tidur. Bangun tidur, dilihat udah nggak ada airnya Pak. Terus kemana? Diminum oleh sahibul bait, sahibatul bait, masih keluarga Rasulullah. Nabi nanya, ini air buang air kecilku, kata Rasulullah. Apa kata si tuan rumah? Wahai Rasulullah, saya sudah meminumnya. Ini nggak pesing. Kalau kita kan suka makan jengkol, pete ya, bawang aja bikin bau Pak. Apalagi micin, micin tuh bikin bau. Baunya nggak hanya ke badan, ke otak juga bau. Ntar makan lelet otaknya kan. Gimana tuh? Haram nggak tuh? Nah kalau ini baru namanya khasais. Ngambil berkahnya umum, tapi yang diambil dari Nabi apa? Buang air kecilnya. Nah, ini khusus buat Nabi. Itu emang ada kitabnya. Darah bekam Nabi nggak dibuang Pak. Dimakan oleh sahabat yang sudah kenyal-kenyal kan darah kalau mengental kayak jelly. Mau ditanam karena Nabi suruh menanam. Berarti banyak orang yang mau berkhidmah ke Nabi. Nabi sebenarnya nggak mau merepotkan orang. Tapi mau jalan, orang nawarin, wahai Rasulullah biar saya yang buang. Saya yang tanam. Ditanam. Udah masuk ke tanah, diambil lagi. Kan nggak ada yang dari Rasulullah itu sia-sia. Blek, blek, blek masuk. Apa kata Nabi? Itu perut nggak bakal sakit perut. Cuma minum darah Nabi. Musyrik itu. Kalau ya berani nggak antum nuduh Nabi musyrik? Berani nggak nuduh sahabat musyrik? Katanya akidahnya salaf. Sumber salaf kan Nabi. Sumber salaf kan sahabat Nabi. Kalau mau ikut salaf yang benar-benar salaf ya mereka orangnya, bukan yang ngaku-ngaku hari ini. Gitu. Ada seorang sahabat didatangi oleh seorang tabi'in. Ya, ini diceritakan ya, oleh Imam Tirmizi, Imam Suyuti dalam Syama'il Imam Tirmizi, dalam Khasais Imam Suyuti, dan riwayatnya sahih. Nanya, wahai sahabat Rasulullah, manakah mata yang dulu dengan mata itu engkau memandang Nabi? Kata sahabat, no, matanya. Lalu apa kata tabi'in ini? Izinkan aku menciumnya. Dulu ada sahabat yang diludahi mulutnya oleh Nabi. Itu sahabat diminta oleh tabi'in supaya orang ini meludahi dia atau mencium lidahnya. Ini kayak apa nih Pak? Jadi tabarruk ini memang jangan pakai logika sederhana, dia harus pakai logika super. Logika cinta. Hanya dengan cinta bisa. Mirip-mirip lah kalau antum baru nikah. Baru nikah gimana? Semuanya harum. Iya. Kalau udah lama nikah masih harum nggak? Bisa kentut dikit, sendawa dikit bilang bau, ngorok dikit protes. Itu yang terjadi.
Nah, ini beberapa ya. Silakan azan. Fadhal. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب العالمين رضيت بالله. Nah, sekarang kita masuk ke mereka kan sering menggunakan hadis arba'in Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin Imam Nawawi. Ini kalau benar ikut Nawawi nih, Imam Nawawi ini bukan Nawawi Al-Bantani loh Pak ya, An-Nawawi Ad-Dimashqi, Ad-Dimashqi. Di sini ada kajian arba'in, ada ya. Nah itu orangnya ini. Beliau punya kitab judulnya Syarah Sahih Muslim. Di Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan setelah menyebutkan al-istishfa' bi jubbati Rasulillah. Jadi sahabat Nabi, orang-orang setelah Nabi berobat, ngambil keberkahan berobat dengan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata beliau? Wa fi hadzal hadis dalilun ala istihbab at-tabarruk bi atharis salihin wa thiyabihim. Berdasarkan dalil ini dianjurkan bertabarruk, mengambil berkah. Itu terjemahnya gitu. Bukan menyembah, mengambil berkah dari atharis salihin, peninggalan-peninggalan orang soleh dan pakaian mereka. Imam Nawawi yang ngomong. Berarti Imam Nawawi musyrik kan nih? Jadi kita kasih tahu mereka, antum kalau mengkafirkan atau menganggap musyrik, nah ini menganggap musyrik, bertabaruk, maka engkau telah memusyrikkan Rasulullah, engkau telah memusyrikkan sahabat Rasulullah, para tabi'in, dan imam-imam ahlus sunnah. Khususnya Imam Nawawi. Tuh, baru kenceng Pak. Mau dengar yang begitu dia dari tadi tuh. Begitu juga ya dalam kalam-kalam setelahnya sama ya, dan itu pembahasannya panjang sekali. Tabarrukuhum bi sya'rihil karim, mereka bertabaruk dengan rambut Nabi. Sayyidah Aisyah sebelum meninggal pesan, kalau saya meninggal rambut Nabi tolong taruh di kafan. Kira-kira malaikat mungkar nakir berani nanya nggak Pak? Nggak berani dia. Ya ada. Jadi Nabi itu harum, hatta rambutnya harum. Maka kalau benar nih rambut dari Nabi dan kita cinta Nabi, ngeliat rambut bisa nangis. Kan sempat rame tuh tahun-tahun sebelum pandemi, ya. Ada siapa waktu itu bawa
Yang penyanyi ini siapa? Opik, penasyid. Ini dianggap khurafat sama orang cuma karena dia membawa rambut Rasulullah. Rambut itu ada sanatnya. Sanatnya museum atau orang siapa ada. Nggak sembarangan. Main asal comot-comot enggak. Nah, Imam Ibnu Hibban ahli hadis ya, bahkan nulis bab zikru ma yustahabbu lil mar'i at-tabarruk bis salihin wa asbabihim ya. Bab mengenai anjuran bagi seseorang untuk ngambil keberkahan dari orang soleh dan yang serupa dengan orang soleh. Ya, saya belum masuk loh Pak ya, jadi jangan ngambil berkah dari saya. Belum masuk. Itban bin Malik pernah ngundang Nabi untuk makan. Lalu Nabi nanya, kamu ingin aku sholat di mana? Jadi ternyata dia lagi membuat musola di rumah. Ini anjuran Pak, coba hidupkan sunnah ini. Ini gara-gara pandemi ini orang nggak mau ngamalin ini. Lalu ditunjuk kemudian itu wahai Rasulullah. Maka Nabi sholat di situ diikuti oleh sahabat-sahabat. Ini Itban bin Malik ingin bertabarruk dengan tempat yang dulu dipakai oleh Rasulullah sholat. Itulah kelebihan Raudhah. Itu kelebihan pesantren. Itu kelebihan masjid yang ada kiai walinya. Kenapa? Karena tempat itu pernah dijejaki oleh orang soleh. Ini yang disebut petilasan. Kenapa orang di Jawa, di Banten, di Betawi, orang Kalimantan, saya nggak, kalau di kampung saya nggak, orang nggak ngerti ini Pak. Disebut petilasan. Saya nanya-nanya sama orang Jawa Timur, petilasan apaan sih? Tempat dulu sang wali, sang ulama pernah melintas, atau tempat riyadhah, tempat ngaji, benar ya? Kami dulu nggak percaya gitu-gituan Pak, karena punya konsep itu musyrik. Ternyata kita yang salah. Kita suuzon nama orang. Saya tanya, jadi iseng-iseng karena saya sering ke Jawa Timur. Saya tanya ke orang Jawa, kamu ngapain di sini nyembah kubur, nyembah Syekh Fulan? Enggak. Di sini ada petilasan seorang Syekh Fulan min Fulan, kami ingin mendapatkan keberkahannya. Begitu. Yang disebut bahasa Jawanya Pak, ngalap. Kalau Betawinya apa Pak? Mangap. Bukan ya? Apa kalau bahasa Betawinya? Sama ya? Sama lah. Sabit Al-Bunani ketemu Anas bin Malik. Ini bagian-bagian akhir. Akhadha yadahu faqabbalaha. Lalu mengambil tangannya dan menciumnya. Mencium tangan Anas bin Malik. Wa yaqulu yadun massat yada Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tangan ini telah menyentuh tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dicium lama-lama itu tangan. Siapa yang mencium? Sabit Al-Bunani. Kalau ahli hadis ngerti Pak siapa Sabit Al-Bunani. Kalau kita taunya Hasan Al-Basri doang ya. Hasan Al-Basri, siapa lagi? Itu nama yang punya kosan di tempat kita tuh, Hasan Al-Basri. Guru saya namanya Hasan Al-Basri juga. Ini dia punya sahabat, nama teman-teman jauhnya namanya Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani ini ketemu Sayyidina Anas dan mencium tangannya dan mengatakan, tangan ini pernah menyentuh, memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak usah jauh-jauh. Sahabat melihat Nabi jadi wali Pak. Sahabat melihat Nabi jadi wali. Maka jumlah wali itu 124.000. Cukup memandang Rasulullah dengan cinta jadi wali. Antum pengen jadi wali nggak? Cari wali, cintai dia. Cari wali, ambil ilmunya. Cari wali, ambil berkah dari ilmu, dari ya apalah semua, senangkan hatinya. Menyenangkan hati kan macam-macam caranya, tergantung apa yang membuat dia senang. Fanaqulu nahnu idza fatana dzalika hajarun mu'azzam bimanzilati yaminillahi fil ardi. Hajarun mu'azzam bimanzilati yaminillahi fil ardi massathu syafata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la thiman lahu fa idza fataka al-hajj wa talaqaita al-wafat faltazimul hajj.
Anas sudah meninggal, benar nggak? Radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Anas sudah wafat. Sekarang yang dicium Nabi, tangannya yang dipegang Nabi, masih ada nggak di dunia? Masih ada nggak? Benda yang sampai sekarang nggak berubah-ubah, posisinya juga nggak berubah, itu pernah dicium oleh Rasulullah. Apa? Hajar Aswad, itu maksud teksnya barusan. Kan kalau diterjemahin repot. Apa kata beliau? Kata Imam Zahabi. Ini Imam Zahabi murid Ibnu Taimiyah nih. Ya. Meriwayatkan perkataan Sabil Al-Bunani. Kalau meninggal sahabat, meninggal orang-orang yang pernah menyentuh tangan Rasulullah, mencium tangan Rasulullah, tapi tidak meninggal Hajar Aswad. Jadi sekarang kalau kita mau nih mencium bekas ciumannya Rasulullah, apa itu? Hajar Aswad. Itulah energi yang ada di Al-Hajar Al-Aswad. Kira-kira orang Syiah benci sama Aisyah, kira-kira gimana Pak? Lebih manjangan mana? Mohon maaf nih agak vulgar dikit. Nabi mencium Aisyah itu mencium Hajar Aswad. Lebih berkah Sayyidah Aisyah pastinya. Tapi orang-orang Syiah Rafidhah berani mengatakan Aisyah fahisyah. Nauzubillah min dzalik. Gergetan kita kalau sampai ke sana ya. Berkah enggak tuh tubuhnya Sayyidah Aisyah? Berkah sampai ke rohaninya berkah. Itu Sayyidah Aisyah itu. Katanya akidah salaf. Benar nggak akidah salaf melarang mencium kubur Nabi? Kita cek ya. Su'ila Ahmad bin Hanbal an massil qabrin nabawi wa taqbilihi falam yara bidzalika ba'san. Rawahu anhu waladuhu Abdullah bin Ahmad. Jadi Imam Ahmad ditanya, apa hukum ngapain? Menyentuh atau mencium kubur Nabi. Kita kalau coba cium Pak atau sentuh, diteriakin ma'askar nggak? Apa kata dia? Haram, haram. Kalau mau husnuzon, mungkin biar rapi, disiplin. Tapi kan nggak boleh ngangkat suara di dekat Rasulullah. Ya, surah Al-Hujurat ya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Jangan angkat suaramu di atas suara Nabi. Masalahnya mereka meyakini Nabi itu udah mati, itu masalahnya. Jadi mereka ngangkat suara di situ, nggak ada adabnya. Maka askar yang begitu, kita kasihan, dia diperintah, tapi nggak punya adab. Padahal orang akan lebih respect kepada orang yang punya adab. Misalnya, biar rapi, ya dia kasih senyum aja, gitu. Maka dulu Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi pernah mengkisahkan mengenai dia dibentak oleh askar. Karena mencium kubur Nabi, belum dipugar kayak sekarang Pak. Akhirnya apa? Diambil tuh askar, dicium keningnya. Orang Arab kan biasa cium kening cowok dengan cowok, bukan hombreng loh Pak ya. Kasihan. Terus orang langsung tenang dan senang. Apa perasaanmu? Saya syirik gak mencium ente gitu? Apa katanya? Enggak. Coba antum cium anak syirik gak? Cium pasangan syirik gak? Ya enggak. Mencium kubur Nabi syirik enggak? Ya sama. Enggak syirik juga. Cium-mencium kok urusannya sama syirik. Cium itu bab cinta. Kita kalau sayang sama anak, sama pasangan dia kita cium dia. Nah, mereka enggak paham bab itu, maka hatinya keras. Istri banyak tapi enggak ngerti bab cinta kepada Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketawa tuh. Ini yang meriwayatkan siapa? Abdullah bin Ahmad. Abdullah bin Ahmad. Oh, ini masih banyak. Ini kalau dieksplor, Masya Allah. Ini sampai jam berapa nih? 45, ya oke. Silakan, ada 15 menit kita mau diskusi, tukar pikiran. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini kan menghadapi bulan Ramadan nih Ustaz. Biasanya ada beberapa yang kita laksanakan dianggap bid'ah oleh mereka. Ruahan. Ya, seperti ruahan persiapan menyambut atau
ada doa buka puasa Allahumma lakasum itu kita nggak boleh karena nggak ada. Jadi mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Iya, tradisi orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda ada yang disebut dengan ruahan, benar ya? Ruahan dari bahasa Arab, arwah. Kenapa? Karena dulu ulama muallim di Betawi, di Sunda, ya, di Jawa itu kalau mau Ramadan tahu ini Sya'ban kan bulan arwah emang. Jadi orang yang mau lahir tahun depan itu ditulisnya di sini, Pak. Misalnya habis Sya'ban ini Ramadan, terus Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, terus sampai ke Rajab. Siapa yang lahir, siapa yang mati. Jadi yang meninggal karena corona, nggak corona kemarin itu udah ditulis Sya'ban dulu. Di ilmu Allah sudah ada, tapi diturunkan ke langit dunia dan kemudian dipegang oleh malaikat. Jika berkaitan rezeki dipegang oleh malaikat Mikail, jika berkaitan dengan ajal dipegang oleh malaikat maut. Maka ulama kita biasa mengirim karena amal diangkat semua ke langit. Jadi kalau boleh disebut laporan amal tahunannya secara rohani itu hari bulan Sya'ban. Kalau mingguannya Kamis. Kalau tahunannya ya bulan Sya'ban. Makanya dulu kiai kita ngajak kayak ngumpul kita doain arwah. Ya, karena mereka menunggu selalu ya. Ruh-ruh itu nunggu selalu, Pak. Nafsnya, jiwanya ruh itu nunggu. Kalau ruhnya mencari lagi bagaimana kenal Allah, tapi nafs jiwa enggak. Dia butuh kiriman. Kalau masih di dunia, kirimannya jangan Fatihah doang, duren kayak gitu. Ya, duit gitu. Tapi kalau sudah masuk ke alam kubur, mereka nggak butuh duren, nggak butuh duit. Butuhnya apa? Fatihah, sedekah kita ke orang, niatkan untuk beliau, nyampe semua. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim 29 dalil dan beliau mengatakan ini masih banyak bahwa amal orang hidup sampai ke orang mati. Bermanfaat untuk orang mati, salah satunya ruahan. Maka tadi pagi saya juga bahas ini. Ruahan ini bagian dari apa yang dibahas di kampus-kampus Islam dengan istilah living sunnah. Living sunnah itu artinya ajaran yang ada dalam hadis Nabi lalu dijadikan tradisi, dan tradisi itu hidup. Namanya living sunnah. Biar nggak ngaku sunnah bukan mereka doang, Pak. Ya. Maka kita doakan rahmatullah ala ulama'ina as-sabiqin. Semoga Allah merahmati ulama kita yang buat tradisi ini. Ini tradisi yang sangat bagus. Bukan bid'ah. Ya, itu tradisi, ada dalilnya dan itu dianjurkan. Ya. Yang kedua, ini masih nanya aja loh malah kasumtu ya. Udah nggak usah hiraukan. Antum punya imam tadi siapa? Imam Nawawi. Imam Nawawi cari bukunya, wajib punya. Kalau sudah membahas bab zikir wajib punya kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Beli, Pak, ya. Jangan cuma online doang. Beli, baca Al-Azkar An-Nawawi. Nanti buka bab doa sekitar puasa. Ada doa sebelum berbuka. Salah satu hadisnya Allahumma laka sumtu. Juga ada hadis yang kedua, zahabaz zama'u wa tallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Dua hadis ini bagi Imam Nawawi ini digabungkan ngamalinnya, bukan seperti para amatiran dalam ilmu hadis bilang apa? Oh, yang Allah malakasum itu dhaif, zahabaz zama'u sahih. Enggak, dua-duanya dhaif. Dua-duanya dhaif. Ketika dua dhaif ini, dhaifnya bukan parah, tapi karena mursal, nggak nyambung. Jika ada dua mursal atau dua dhaif yang tidak parah, gabung jadi sahih, minimal jadi hasan. Kalau enggak namanya ahli hadis amatiran, Pak. Jadi ahli hadis itu ada yang amatiran juga. Jadi dia tuh parsial mikirnya. Padahal kalau ahli hadis, syarat menghukumi satu hadis, syaratnya satu, mengetahui banyak riwayat. Jam'ut turuq, mengumpulkan banyak riwayat hadis, baru boleh bilang ini sahih nggak sahih. Kalau nggak, cukup katakan sanad yang ini kurang kuat, yang ini kurang kuat.
Cuma boleh sampai segitu kalimatnya. Ada adab-adabnya ya. Terus Imam Abu Dawud periwayat dua hadis tersebut tidak berkomentar. Abu Dawud ini teman Imam Bukhari Pak Ngaji. Umurnya ya beda 8 tahun lah antara Imam Bukhari dengan Imam Abu Dawud, pengarang kitab Sunan Abi Dawud. Kan ribet antum kalau baca Abu Dawud. Bisa 4 jilid terjemahannya. Imam Abu Dawud mengatakan, "Wa ma sakattu anhu fa huwa salih." Hadis yang aku tidak komentari, maka kualitasnya saleh. Saleh itu bagus. Bagus, relevan untuk diamalkan. Oke, sekarang coba diadu. Syekh Albani bukan salaf, dia cuma mengaku salafi. Imam Abu Dawud salaf. Kalau beda imam sekarang dengan imam salaf yang asli, antum ikut yang mana? Abu Dawud, serius? Udah selesai masalah. Ya, gitu cara memahaminya lebih kurang. Wallahu a'lam. Apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pongkol-pongkolnya yang nanya nih. Sudah, silakan minum dulu, saya mau. Yang saya mau tanyakan ini Ustaz, masalah rambut ya. Tadi itu kan karena baru-baru ini juga di Kalimantan itu ada salah satu Ustaz yang membawa rambut Nabi. Ya, dia bilang ini rambut Nabi. Nah, yang jadi pertanyaan itu apakah kan dalam 1400 tahun yang lalu juga itu rambut masih, karena memang ini orang terpilih ya, kita boleh percaya di situ. Tapi apakah ini asli atau tidak? Yang saya tanyakan itu kalau kita percaya, apakah kita dapat pahala atau tidak, ataukah bolehkah kita tidak mempercayainya itu bahwa ini mungkin palsu gitu? Nah, apakah kita berdosa atau tidak? Yang kedua tadi masalah berkah, ambil keberkahan mencium makam Nabi ya. Apakah kita juga bisa mencium makam para wali atau tidak jauhnya ke makam orang tua kita sendiri gitu? Apakah kita boleh atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut Nabi ya. Rambut Nabi ini fenomenal. Imam Ahmad wafat 241. Nabi wafat tahun 11. 241 berapa tahun? 200-an tahun. Ya. Itu beliau masih nyimpen rambut Nabi dan ada sanadnya. Jadi sanad itu sumbernya rambut. Genealogi rambut itu ada, Pak. Ketika Wahabi menguasai Hijaz di situ ada Mekah, Madinah, maka Turki Utsmani mereka dapat ilham, inspirasi, teguran, selamatkan asar-asar Nabi. Asar artinya peninggalan Nabi. Dibawa semua ke Turki. Makanya sekarang kalau kita ke Turki ada museum Nabi, benar gak? Museum keluarga Nabi ada rambut Nabi, jubah Nabi, serban Nabi, bahkan jubah Sayyidah Fatimah. Ada semua. Orang pencinta Nabi pasti melinang air matanya ngelihat. Museum itu boleh disebut sebagai periwayat rambutnya. Dia dapat di mana? Dapatnya dari dulu ada rumahnya Nabi. Dulu ada rumah Nabi di Mekah. Kan sekarang mereka ratain dibangun perpus. Masih syukur Pak dibangunin perpus. Ya. Masih syukur. Ya, kalau enggak hancur tuh ya. Saudi dilaknat kali. Kenapa? Karena menghina peninggalan Rasulullah. Syukurnya di Saudi itu masih banyak orang-orang yang diam-diam tidak mengikuti akidah Wahabiyah. Alhamdulillah. Pejabat-pejabatnya aja banyak yang gak senang. Sekarang nih Muhammad bin Salman, dia tahu boroknya Wahabi, Pak, dia tahu. Dia mengatakan Wahabi itu perang dinginnya, saya pernah sampaikan sini ya. Perang dinginnya Amerika dan Rusia. Itu yang ngomong udah orang Saudi, nggak bakal percaya mereka. Mereka nggak percaya, Pak. Jadi itu sahih itu udah. Makanya mereka ganti nama, nggak mau Wahabi lagi, Salafi aja. Ya. Jadi rambut Nabi juga ada sanadnya. Sanadnya itu museum kah, rumah peninggalan apakah gitu ya. Ada sanadnya, Pak. Ya. Ya itu biasanya peninggalan dari guru-guru. Tinggal dia bilang dapat dari mana. Boleh Bapak nanya. Jadi jangan nggak percaya dulu kalau belum bertanya. Orang belum meneliti kok udah membuat kesimpulan, namanya suuzon 11-12 sama mereka. Ya, kalau nggak tahu bilang oh saya nggak ngerti, selesai.
Kalau kita nggak ngerti dan nggak mau mengerti, ya nggak usah mendekat. Mending nggak ketemu, Pak. Karena ada di salah satu wilayah di Sumatera, itu pejabat datang, si ulama nyebut ini rambut Nabi, cium sama ente, nggak mau dia cium. Apa yang terjadi sama dia? Kayak orang hilang ingatan, habis itu. Saya nggak usah sebut siapa ya pejabatnya. Kejadian, Pak, seperti itu. Karena dia nggak percaya dan menghina, merendahkan ulama yang megang, tersinggung ulamanya. Kalau nggak percaya, menghindar aja, Pak. Ya. Kalau saya percaya. Kenapa? Innal arda la ta'kul ajsadal anbiya. Bumi tidak pernah merusak tubuhnya Nabi. Harramallahu 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Itu ada di riwayat Imam Baihaqi dan riwayat imam-imam lain. Bumi Allah haramkan merusak tubuhnya Nabi. Rambut bagian dari tubuh Nabi bukan? Nggak bakal bisa dirusak. Paling-paling dipotong-potong. Ciri-ciri rambut Nabi kalau dicek dalam lab-lab arkeologis itu ada kayak apa namanya yang pewarna rambut yang tradisional itu? Ya, henna dan minyak zaitun. Jadi Nabi rambutnya diwarnain agak pirang-pirang dikit. Kalau ini mau bukan pirang, putih. Ya. Apalagi, Pak? Udah. Nah, di belakang. Ya. Oh ya, sebentar. Satu lagi apa? Oh ya, mencium kubur Nabi. Apakah berlaku juga mencium kubur orang soleh? Sama. Yang penting kita nggak meyakini penyembahan terhadap yang kita cium itu. Yang analog sederhana gini, Bapak kan orang berakal, orang pinter. Mencium istri boleh nggak? Mencium anak boleh nggak? Boleh kan? Syirik nggak? Ya sama, mau cium kuburan, cium orang hidup ya sama, nggak ada kaitannya dengan syirik. Itu bab cinta. Jadi takbil, bab mencium itu bukan bab syirik, bab tauhid, itu bab mahabbah. Mereka itu nggak ngerti cinta, Pak, masalahnya. Ajarannya kan ajaran menghilangkan bab cinta. Makanya tabarruk dihilangkan. Jadi kita kasih tahu, at-tabarruk ibaratun anil hub. Ngambil berkah itu adalah ekspresi mengenai kecintaan yang tinggi kepada Nabi dan orang-orang soleh. Ya, tafadhol di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ada dua pertanyaan. Pertama nih, saya pernah dengar dari kiai gitu, tempat di mana kita mimpi atau ada orang pernah mimpi bertemu Rasulullah, itu pantas diziarahi tempat itu. Yang saya tanya, ada qaul ulama atau ya dalil tentang itu enggak? Artinya perkataan ulama salaf atau gimana? Yang kedua, saya pernah bertabaruk dengan rambutnya Rasulullah dan itu dicelupkan di air. Ketika diberikan di air, kata kiainya, nanti kalau habis tambahin airnya lagi, jangan sampai kosong, tambahin terus. Nah, ini kalau misalkan ada orang yang meninggal atau apa, saya usapkan misalkan di kain kafan atau di badannya, atau ada orang sakit apa, atau setiap maulid anak-anak ngaji di rumah saya bagikan itu air, ditaruh di galon. Nah, apakah seperti ini tabaruk keberkahannya ini nggak hilang kalau ditambahin begitu? Terima kasih. Iya, nggak hilang. Boleh lanjutin aja. Ya, itu kayak orang itu minta air doa. Apa kata si kiai? Ntar kalau mau habis tambahin air ya, sama. Lebih keren si tukang urut yang ngasih air begitu atau rambutnya Nabi. Acara begitu itu dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad kalau demam, badannya panas-panas sedikit kayak corona sekarang nih, bisa jadi obat tuh. Yang penting yakin. Diambil air putih yang segar, dicelup, baca salawat. Kalau bisa baca salam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Sampaikan salam rindu kita kepada Nabi sampai kita betul-betul merasakan diri ini berkoneksi dengan Nabi. Itu air langsung berkah itu. Ya. Lalu Imam Ahmad kalau minum air begini gimana? Sembuh langsung. Imam Ahmad loh ya. Imam Ahmad imam salaf. Musyrik gak? Berani antum bilang Imam Ahmad musyrik? Ya. Kan nggak ada yang berani. Ya, udah. Yang kedua,
Ya. Tentang tempat mimpi ketemu Rasulullah. Tempat mimpi. Pantas diziarah gitu. Saya tidak pernah mendapatkan kalam tertulis dari ulama bahwa tempat yang dulu ulama mimpi di situ dijadikan tempat ziarah. Kalau begitu tempat kos saya dulu harus diziarahi dong. Enggak ada ya. Nabi kalau datang ke mimpi itu yang berkah tempatnya atau kolbu orang yang mimpi? Kolbunya, karena datangnya bukan ke tempat, datangnya ke dalam kolbu. Maka yang diberkahi orang yang mimpinya. Tapi ingat, orang yang mimpi ketemu Nabi belum tentu dia ini terbebas dari dosa. Belum tentu juga dia wali. Orang cinta doang kok. Bisa jadi cintanya sirna. Bisa ya. Jadi jangan terlalu berlebihan untuk bab ketemu Nabi secara mimpi. Tapi man ra'an Nabi SAW ya. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqzah. Siapa yang mimpi ketemu aku, dia akan melihat aku dalam jaga. Itu baru wali. Itu baru antum ziarahi orangnya. Orang yang mimpi ketemu Nabi dalam jaga, lalu dia bisa berkoneksi dengan Nabi dalam keadaan apa? Mimpi ketemu Nabi, lalu dia bisa berkoneksi dengan Nabi dalam keadaan jaga, yaqzah. Hadis Sahih Bukhari. Itu yang wali. Itulah makomnya Uwais Al-Qarni. Makanya Nabi perintahkan Umar dan Ali untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Padahal secara kemuliaan siapa? Ali, Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, silakan. Dari YouTube satu ini dari Ibu Sarah. Bagaimana memahami akidah yang selamat buat kami yang sedikit ilmunya supaya tidak tersesat? Apa yang harus dilakukan? Ya, akidah selamat atau firqah najiyah atau akidah munjiyah, akidah yang menyelamatkan, itu ada di dua hadis yang kita dulu buka kajian ini. Masih ingat? Pertama hadis Imam Abu Dawud. Apa kata Nabi? Semua dari 73 golongan itu masuk neraka illa firqah wahidah. Ya, kecuali satu firqah. Siapakah itu? Al-jamaah. Al-jamaah disartinya umat Islam yang bersyahadat, umat Islam yang percaya kepada Allah, kepada Rasulullah, dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak berpecah belah. Oke. Tapi biasanya al-jamaah ini karena mayoritas itu silent. Ini kelemahannya. Maka ada istilahnya silent majority. Orang rame banyak tapi nggak berisik. Yang berisik biasanya yang kecil kan? Yang dikit tuh berisik. Emang begitu Pak. Itu udah psikologis masa udah. Dan yang kedua, man ana alaihi wa ashabi. Siapa yang ikut aku dan ikut sahabatku. Kenapa Nabi menyebutkan ikut sahabatku? Ini yang disebut sanad. Jadi jika ingin membuktikan, menggaransikan akidahnya benar gak? Buktikan akidahnya bersanad atau tidak. Dan saya sudah meneliti, ya, silakan dicari, sudah ada PDF-nya, bahwa akidah trilogi tauhid uluhiyah rububiyah wa sifat tidak berasal dari Rasulullah, tapi berasal dari Syekh Ibnu Taimiyah abad ke-8 Hijriah 728. Tapi dia mengklaim secara istiqra. Apa istiqra? Induktif, dibaca dalil lalu dia simpulkan. Maka ini kesimpulan ijtihadnya Ibnu Taimiyah. Jika Ibnu Taimiyah boleh menyimpulkan 3 tauhid, kenapa Imam Asy'ari nggak boleh menyebut 20 sifat Allah? Kan itu bukan pembatasan sifat. Mereka aja nggak paham, menuduh bahwa Asy'ariyah hanya mempercayai 7 atau 20 sifat. Lebih tua mana Imam Asy'ari yang wafat 324 dengan Ibnu Taimiyah 728? Ayo, lebih tua mana? Lebih salaf mana? Imam Asy'ari. Beliau separuh hidupnya di zaman salaf. 2/3 hidupnya di zaman salaf. Masih ketemu ulama salaf ketika dia tobat menjadi ahli sunnah. Masih ragu. Ya, masih ragu. Ke laut aja. Ya, udah 1949. Semoga kajian ini Allah berkahi, dan saya minta ampun kepada Allah jika ada niat yang salah dalam kajian ini, niat ingin berdebat atau ingin merendahkan, ya. Saya minta ampun jika itu terbesit dalam diri. Dan semoga Allah memandang kita dengan pandangan yang rahmat dan ridha. Amin ya rabbal alamin. Dan menjadikan akidah kita akidah yang najiyah, munjiyah, akidah yang selamat. Allah marhamna walidina wa masyayikhna. Allah, ya Allah, rahmati kami,
rahmati guru-guru kami, rahmati orang tua kami, rahmati orang yang hadir malam ini, rahmati orang yang hadir qalbunya bersama kami, rahmati orang yang merindukan Engkau wahai Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi wal المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Jika umur panjang kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.